Obrolan Bantul Kasih, obrol-obrol bikin baper. Aduh lupa lagi nih guys. Ya ini kita gini loh, Bantul Kasih ya mas. Oh, ya salam Bantul Kasih. Oke, ini salam gereja kita ya kan. Oke, ini kali ini kita kedatangan tamu yang lain guys. Ya kali ini saya ditemenin sama Mas Dimas dan Mas Bagas ya. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol seputar ya masih seputar APP kok guys, masih seputar pertemuan-pertemuan yang terkait dengan Prapaskah ya. Karena ini masa-masa Prapaskah kita kita pembahasannya topiknya pasti seputar Prapaskah. Nah, tema kali ini kita akan membahas soal berbela rasa lagi, masih berbela rasa ya. Tapi ini berbela rasa membangun komunitas berbela rasa. Nah, ini cara membangun komunitas berbela rasa, terutama sebagai kaum muda ini sangat penting guys. Nah, kita simak aja ya langsung ya. Kita kenalan dulu nih ya, Mas Dimas dulu nih. Mas Dimas ini dari lingkungan mana mas? Oke, nama aku Dimas dari Imogiri lingkungan Petrus Canisius. Masih kuliah. Oke, semester berapa mas? Semester 4. Oke, semester 4. Pertengahan. Masih muda guys. Masih muda. Jomblo mas? Loh sekalian ini promosi. Dapat tahu dari podcast dapat jodoh Katolik kan. Amin. Paling kenceng. Aduh. Pasti ya. Oke, lanjut. Oke, perkenalkan nama saya Bagas dari Petrus Canisius juga dari Imogiri. Imogiri ya. Kalau di gereja ini kalau Imogiri itu masuknya stasi, ya kan? Stasi ya. Stasi. Jadi punya gereja sendiri ya, kapel. Betul. Kapel, modelnya kapel. Nah, itu dia. Jadi lumayan besar ini kalau teman-teman main ke gereja Bantul, wilayah yang hitungannya besar dan OMK-nya banyak itu ya yang saya pernah temui itu Imogiri. Betul. Gitu? Gitu mas. Betul sekali. Dari tahun ke tahun itu dari saya masih SMA sampai sekarang itu masih beberapa banyak yang kenal lah ya. Iya. Sampai angkatannya masih yang muda. Adik Mas Pius. Mas Pius Tias. Itu konco namplek mas. Iya. Oke, langsung aja ke topiknya ya guys. Berbela rasa. Oke, ini ada beberapa pertanyaan ya mas ya. Langsung aja, ini saya ngepek ya soalnya saya nggak hafal. Wah ya gini lah. Ini kalau host yang apa ya, ini nggak begitu hafal ya gini mas. Mohon maaf sekali. Oke, nah sebenarnya dikit sih tapi bisa dikembangkan. Nanti kan mas berdua bisa punya jawaban pribadi masing-masing. Nah, dalam ini masih situasi COVID ya, situasi COVID-19. Karena ini soal berjuang. Nah, memaknai perjuangan hidup di dalam kehidupan di saat pandemi ini. Hingga hari ini adakah peristiwa yang menarik nih di pribadi Mas Dimas sama Mas Bagas ya? Adakah yang menarik hati hingga menggerakkan kalian untuk berbuat sesuatu? Itu yang pertama, ya kan? Silahkan dijawab dulu. Oke. Kalau dibilang menarik itu pasti ada ya, Mas. Apalagi di masa pandemi seperti ini, kita tuh kita tuh bisa terlepas dari kebiasaan-kebiasaan yang dulu kita sering berjumpa, apalagi satu komunitas OMK gitu ya, dengan komunitas gitu. Bagaimana kita bisa membatasi waktu, kita bisa bertemu hanya seminggu sekali. Kalau dulu sebelum pandemi itu bisa bertemu setiap hari malah di gereja. Jam-jaman. Ketika gabut di WhatsApp grup, ayo di gereja kita webinan, kita makan bareng. Tapi sekarang diajak itu mikir 2 kali. Iya. Nah, hal yang menarik itu bagaimana kita bisa memaknai kebersamaan itu sangat penting. Gitu. Dalam artian ketika kita sudah pandemi seperti ini, terus kita dipaksa untuk berdiam diri di rumah, harus membatasi mobilitas, itu juga sangat berat pertama gitu. Nah, di OMK sendiri sebagai komunitas juga seperti itu mas. Ada sesuatu yang menarik gitu. Ketika OMK harus terpaksa berhenti dalam kegiatan, nggak seperti dulu ya, setiap hari ada kegiatan, seminggu sekali ada kegiatan. Sekarang ya sebulan 2 kali, bahkan ketemu di gereja cuma 3 jam 2 jam itu juga merasa kok gini gitu. Dalam artian gini itu kok istilahnya kebersamaan itu susah untuk
lepas dari kita gitu. Ya iya. kita juga kita dipaksakan ini buat menjaga mobilitas dan sebagainya. Iya, betul. Gitu. Pokoknya intinya kalau dalam hal kaitan seperti itu, ya yang hal menarik itu seperti itu Mas. Ketika kita dalam komunitas yang sering yang aktif gitu ya Mas. Tapi akhirnya harus terpaksa untuk berhenti, harus jaga mobilitas dan sebagainya itu juga terasa gitu. Itu yang buat menarik bagaimana kita tuh bisa menghargai kebersamaan itu. Ketika kebersamaan itu masih bisa kita rasakan, ya ayolah kita rasakan bersama itu sebelum ada yang halangi intinya gitu. Mantap. Oke, nah itu mungkin ada yang membuat tergerak melakukan sesuatu nggak selama itu selama yang Dimas rasakan. Tergerak melakukan apa lah, misalkan kayak karena ini pandemi misalnya, kayak saya pandemi ya, kalau saya pribadi saya pernah karena pandemi terus kemudian kok pengemis itu pada naik. Nah, saya melihat itu kemudian, tapi karena mungkin kalau saya lebih kasihan lihat pengemis tua perempuan itu saya memberi gitu. Atau enggak misalnya enggak yang ngemis, misalnya kayak cuman jualan kacang rebus. Monggo ndoro Mas, dipanggil ndoro loh. Rasane udah tua kan. Cuma monggo ndoro pinten Bu niki? Gangsal 1.000 mawon. Wah, saya langsung kasih misalnya 15.000 mawon pun dibutuh mawon, saya ambil 2. Misalnya kayak tergerak untuk melakukan seperti itu nggak sih? Dari pribadi itu pasti ada Mas. Ketika pergi atau mungkin baru nongkrong itu ya di luar gitu. Itu kan biasanya kan kalau misalkan kita nongkrong itu ada seperti yang Mas bilang tadi, ada yang nyamperin kita tuh buat nawarin dagangannya gitu. Kadang kan juga mikir gini, sudah usia mungkin udah tua gitu, harus mencari nafkah karena mungkin karena dampak pandemi seperti ini gitu. Ya kalau dari aku pribadi sih lebih peka lagi sama orang-orang yang mungkin membutuhkan seperti itu. Ya. Karena pandemi ini juga, saya pun juga terdampak, keluarga saya juga terdampak, tetangga keluarga juga terdampak. Tapi kalau kita hanya mengandalkan bantuan orang lain tanpa tanpa kita bergerak sendiri, inisiatif itu juga, gitu. Inisiatif gitu ya. Juga kurang gitu. Nah itu yang mungkin tergerak dalam hati saya, dan mungkin juga Mas juga itu mungkin kita membantu sih gitu. lebih melihat situasi yang mungkin sekiranya membutuhkan, kita bantu gitu. Jadi kita tidak menunggu membantu, tapi kita tidak ditunggu dibantu, tapi kita langsung membantu gitu. Iya, dengan apa yang kita mampu. Dengan apa yang kita mampu. Kalau kita bisanya segini, yang penting ikhlas gitu ya. Iya. Ya, kalau Mas Bagas sendiri? Kalau Dimas tadi tentang kebersamaan ya Dim. Yang menarik ya. Waktu dan kebersamaan, kalau saya pribadi justru lebih ke berbagi. Kenapa berbagi? Karena memang sebelum pandemi itu dari saya sendiri juga kurang peka untuk bisa melihat orang-orang di sekitar. Maksudnya kalau ada yang kurang beruntung atau memang terkendala apapun itu, saya pribadi kurang peka untuk aku harus membantu nih gitu. Tapi selama pandemi ini berlangsung, saya itu juga ikut tergerak untuk aku juga harus peka nih. Aku sekarang berkecukupan, bisa makan 3 kali sehari lah, seperti orang-orang yang berkecukupan pada umumnya gitu. Aku juga harus bisa gimana caranya bisa melihat orang lain yang notabene pekerjaan orang tuanya juga terkena PHK atau terkena hal-hal lain sehingga ekonominya sulit, mau makan aja sulit. Jadi saya juga harus bisa berbagi dalam hal kecil di lingkup tetangga dulu. Apalagi di lingkup gereja waktu itu OMK juga mengadakan bakti sosial khusus untuk teman-teman OMK dan umat yang terpapar COVID. Itu saya mengajak teman-teman lain juga untuk ayo ikut berbagi. Walaupun itu bukan barang dari kalian pribadi, tetapi kalian juga ayo ikut aktif membagikan sembako ini kepada mereka yang terpapar. Jadi di samping saya pribadi tergerak hatinya untuk ikut berbagi, saya juga mengajak teman-teman OMK lain juga
ayo turut serta aktif dalam berbagi kasih. Kan berbagi itu apa salahnya atau walaupun kita tidak mampu, tetapi kalau kita aktif juga dalam membagikan hal-hal tersebut, itu kebersamaan, kenikmatannya itu sangat luar biasa kalau menurut saya. Kental. Mantap sih ini ya. Sangat ini ya guys ya. Wah. Iya, rada mendalam dikit enggak apa-apa ya. Guys. Ini sangat wow gitu kan. Saya mau sampai speechless ini mau komentar ya. Udah terwakilkan semua gitu. Tapi ya bagus sih. Ya emang harus seperti itu ya sebagai kaum muda, sebagai contoh, sebagai motor juga kaum muda itu ya guys. Betul. Nah, ini memang patut dilakukan. Nah, sekarang untuk pertanyaan berikutnya ini topiknya sedikit ke arah iman nih Mas. Nah, ya ini ya. Religius. Waduh. Iya agak religius ini agak iman. Nah, tapi simpel kok. Nah, di sini di lingkungannya Mas Dimas, Mas Bagas itu ada nggak misalnya kayak kondisi iman yang tergerus? Dalam arti tergerus itu misalkan kayak jadi kan misa online misalnya, misa online terus karena misa online terus biasanya kalau misa di gereja ya. Misa di gereja itu kan gini. Duduk, dengerin gitu kan. Iya. Dengerin. Terus sampai homili selesai, mungkin ya minimal tergerusnya kalau di gereja itu tidur gitu kan. Yeah. Merem atau gini. Nah, gitu. Nah, kalau di rumah kan misalnya kayak misa online katakanlah bukan perbuatan ya, perilakunya secara kasar itu misalnya disambi-sambi ya kan. Sambi-sambi itu ada nggak mungkin dari secara lingkup kecil keluarga, agak luas sedikit ya lingkungan atau wilayah gitu, kira-kira ada nggak itu terjadi dan gimana itu terjadinya gitu. Ini siapa dulu? Boleh? Bagas dulu aja. Oh iya boleh. Oke, kalau saya melihat pengalaman pribadi dulu di keluarga, itu memang jujur saja waktu misa online itu awal-awal ya 1-2 kali aktif. Saya ngajak orang tua saya untuk join misa online pakai laptop itu memang aktif, pakai lilin juga, ada altarnya juga dirangkai sedemikian rupa kan. Mantap ya. Ya. Tapi kok itu jalan 1-2 kali aja. Lama-lama kok bosen misa online kayak gini terus, nanti juga pokoknya rentetannya itu kayak gitu terus. Apalagi kalau ada trouble di jaringan, wah itu sangat mengganggu banget. Delay ya Mas ya? Ya delay lah. Itu saya juga ngalami itu. Nah itu ribet dan riwah juga. Terus seiring berjalannya waktu, saya cukup rada jengkel juga. Terus nggak mau misa juga waktu itu, nggak mau misa online, bosen. Namanya anak muda, terus rentetannya juga misalnya kayak gitu aja, terus jangan ditiru ya guys. Ya, waktu itu ya. Mutung sama misa itu. Saya mutung sama misa itu. Iya oke. Karena, sharing aja Mas. Ya nggak bener. Jujur aja mutung sama misa, rentetannya cuma kayak gitu doang. Terus nggak ada hal-hal spesial spesial misa online itu. Saya tidak menemukan hal itu. Tetapi waktu itu tahun kemarin kan di Imogiri malam Paskahnya itu kan masih online juga. Malam Paskahnya masih online. Di situ saya menemukan sesuatu yang unik waktu malam Paskah via online. Saya misalnya itu mengajak teman-teman di depan rumah itu misa bareng di gazebo kalau tempat saya itu. Iya, betul. Itu pakai laptop bareng dengan ya sedemikian rupa yang sederhana ala-ala misa kumpul-kumpul anak muda. Itu saya merasa ternyata memang kebersamaan yang tadi Dimas sampaikan itu memang terasa banget. Walaupun aku sekarang bisanya cuma misa online, tetapi ya bagaimana caranya aku tetap bisa menghayati iman Kristianiku. Menghayati iman Kristianiku. Bagaimana caranya aku tetap bisa hidup secara rohani tetap terpenuhi, terpupuk dengan baik. Nah, waktu itu khotbahnya itu saya misalnya join di Bajiro waktu itu. Nah, waktu itu misa di Bajiro dan khotbahnya itu tentang ayo sebagai anak muda itu gerak aktif walaupun online, tetap kalian tuh aktif walaupun kamu itu terbatas apapun
bentuknya itu kalian tetap harus aktif dalam melakukan atau mengamalkan kasih Kristus sendiri di sesama. Gitu sih aku. Oke, Mas Kalau dari aku pribadi itu juga unik sih pengalaman dari keluarga dulu ya. Ketika waktu misa online itu awal-awal misa online itu ya. Itu juga pertama-tama itu ya itu seperti ada disiapkan altar, lilin, arca dan sebagainya itu. Nah, terus setelah berjalannya waktu itu kayak juga rada gimana ya, rada bosen gitu loh. Misalnya juga kita tidak menerima hosti gitu juga kadang kangen gitu. Gitu. Nah, yang yang mungkin seperti ya Mas bilang tadi kalau misalkan misa tuh misa online ya itu bisa disambi-sambi. Bener itu Mas. Betul. Oh, betul ya. Waktu ketika ada misa itu ini pengalaman unik ya. Waktu ada misa satu keluarga itu tiba-tiba ada paket datang. Aduh. Gitu. Misi paket gitu kan kalau misalkan enggak diambil sekarang nanti diantarnya malah besok lagi gitu. Iya, betul. Nah, itu juga yang menjadi pengalaman unik itu gitu. Apakah diampuni Romo? Kalau ada seperti ini, Tuhan mengampuni nggak Romo? Demi paket harus. Demi paket bisa ya kan? Ya ampun. Gitu ya itu. Itu pengalaman yang mungkin bisa bisa kemarin dialami gitu ya. Kalau misa online itu disambi-sambi. Dan ketika misa offline pun sudah mulai dilakukan lagi ya. Itu juga kerasa gitu. Ketika itu waktu pertama kali setelah misa online itu ya, dan pertama kali misa offline itu dilaksanakan, itu sempat lupa Mas, ketika masih inget aku, ketika kemuliaan nggak salah itu kan didaraskan kan. Betul. Kalau di rumah kan online itu mau kemuliaan, bapak kami itu tetap duduk gitu. Nah, waktu misa awal-awal offline itu, kemuliaan itu lupa kalau itu harus berdiri gitu. Itu malah duduk gitu. Aku mikir loh kok berdiri gitu. Oh ya kemuliaan gitu. Kitanya ya itu. Jadi kebiasaan yang dulu dulu di luar kepala ketika misa online itu duduk semua gitu. Nah, waktu misa offline kembali lagi itu juga lupa gitu. Harus ini kaget lagi. Gitu. Biasanya di rumah dengerin dari laptop itu duduk sambil ngantuk gitu juga. Tapi waktu pertama kali bisa diberlakukan yang luring ya, itu langsung malah kaget juga gitu. Kemuliaan juga dinyanyikan, didaraskan itu juga agak kurang gimana ya, kurang meriah gitu intinya gitu. Bapak kami juga didaraskan, padahal kalau dari saya pribadi ya Mas, kalau misa itu yang paling saya suka itu di bapak kami gitu. Ketika kita nyanyi terus kita kusuk gitu. Kusuk sekali. Kalau didaraskan tuh kayak kayak doa biasa gitu. Kalau dinyanyikan tuh mantap. Iya, bareng-bareng gitu. Aduh, rasanya. Jadi intinya tuh Mas? Kebiasaan dari waktu misa online dan offline itu punya ciri khas sendiri gitu. Iya, betul. Rasanya itu holy sekali itu. Iya. Adem kalau pas bapak kami itu aduh, enak. Saya juga mengalami itu juga. Enak banget kalau bapak kami. Nah, memang itu ya. Jadi pengalaman tergerusnya iman dan sebagainya itu ya pribadi punya masing-masing. Ya, terutama di keluarga, bukan terutama sih dalam lingkup kecil lah. Katakanlah dalam lingkup kecil itu dalam keluarga. Nah, dalam situasi seperti ini ya. Nah, ini kan sekarang udah katakanlah pandeminya mau menjadi endemi. Katakanlah mau mereda gitu kan ya. Amini aja guys ya. Amin. Harus diamini. Harus diamini biar kita segera melakukan aktivitas biasa. Betul, kita ya. Ini itu ada nggak keinginan untuk mungkin dalam keluarga terus atau dalam lingkungan atau dalam lingkup besarnya wilayah atau mungkin dalam lingkup gereja itu Mas Dimas, Mas Bagas dan teman-teman OMK semua itu ada nggak kayak keinginan untuk menata kembali, untuk menyuburkan kembali semangat membangun paguyuban umat beriman ya, umat beriman selaku misalnya dalam lingkup tadi lah itulah ya, itu untuk menjadi komunitas yang meneguhkan itu ada nggak ya? Juga menyembuhkan itu kan. Sama. Yang mau jawab dulu boleh? Boleh. Paham tuh pertanyaan? Paham. Ininya membangun lagi gitu kan? Membangun lagi ininya ya, membangun lagi untuk dalam bela rasa. Ini tadi masih bela rasa ya, membangun komunitas yang berbela rasa itu masih ada hubungannya. Oke, siap. Kalau kebetulan di OMK ya, kebetulan aku dan Bagas ini juga pengurus OMK juga. Nah itu kemarin waktu 2021 itu ya, itu kan juga kita kembali lagi untuk mencoba menghidupkan OMK lagi. Ya itu kita yang pertama itu kita mengadakan seperti serawung, seperti bertemu teman-teman yang
selama 2019 itu 2020 itu kita jarang ketemu, malah bahkan nggak ketemu sama sekali gitu karena itu pandeminya emang ketat banget gitu. Nah di 2021 kemarin kita juga sudah mulai mulai membangun lagi gitu, membangun UMK yang hidup lagi gitu. Ya kita ketemu dengan sederhana, dengan prokes yang ketat juga gitu. Terus juga di UMK itu juga kita mencoba untuk membangun kebiasaan baru ketika di pandemi seperti ini. Bagaimana caranya kita bisa terbiasa dengan kebiasaan yang mungkin dulunya itu membuat manusia di dunia itu seperti seperti nggak kurang bangkit gitu loh, maksudnya padam lah intinya gitu. Nah kalau misalkan tadi yang ditanyakan mencoba untuk membangun mungkin bela rasa kembali itu pasti ada gitu. Dari diri sendiri pasti ada, dari komunitas juga ada gitu. Di UMK itu juga kita mencoba untuk tadi menghidupkan lagi untuk kegiatan. Apalagi kan orang muda kan juga tulang punggung gereja lah intinya gitu. Iya betul itu. Nah penerus gereja kan. Masa misalkan pandemi seperti ini UMK mati ya mau gimana gitu untuk melanjutkan lagi untuk bukan mati sih mungkin Mas. Ya mungkin lebih lebih pasif gitu. Tuh, jadi ya intinya kita yang dulu pasif itu kita kembali aktif lagi gitu, mencoba pelan-pelan gitu. Dan kegiatan-kegiatan seperti ketemu mungkin serawung, anjang sana, latihan kur, juga refreshing gitu. Gitu sih. Jadi intinya mencoba membangun kembali sih UMK yang dulu pasif sekarang bisa menjadi aktif gitu. Betul. Gitu. Kalau dari pribadi juga ada, maksudnya yang dulu mungkin kurang menghargai seperti tadi kebersamaan, sekarang mencoba untuk ketika sudah diberi kesempatan untuk kita bisa berkumpul dengan teman sesama kampus teman kampus, teman gereja, teman sahabat itu harus dihargai sebelum kita. Betul ya. Akhirnya bisa menghargai waktu. Iya, menghargai waktu juga. Teman sesama dan sebagainya ya. Dulu tuh kebersamaan tuh cuma dianggap remeh, maksudnya ya udah kita ketemu aja gitu. Tapi sekarang langka lah gitu intinya kalau udah merasakan kita harus berpisah sementara buat di rumah aja gitu, buat menghindari suatu hal yang mungkin membahayakan, itu juga menjadi penghalang ketika kebersamaan itu harus kita bangun gitu. Gitu sih intinya. Betul. Terima kasih Mas. Jadi mantap sekali itu. Mantap sekali itu komentar dari Mas Dimas, memang bagus sih. Itu memang harus dilakukan guys. Ingat tulang punggung gereja adalah OMK ya. Oke, sobat Omkers, ayolah aktif ya. Betul lah aktif. Bagi kalian yang sudah nonton video ini ya. Ayolah aktif guys, ayo kemari santai, tenang, kalian nggak akan diapa-apain kok. Kumpul aja gitu ya. Malah aktif lagi gitu ya, kita aktif membangun lagi gitu. Oke. Siapa tahu kan orang muda dapat jodoh satu gereja. Nah itu dia. Penting banget itu ya. Itu tujuannya OMK tuh gitu. Kalau nggak segereja ya lain gereja nggak apa-apa ya kan. Lain paroki nggak apa-apa, yang penting seiman gitu. Iya betul. Oke. Lanjut Mas Bagas. Kalau saya justru menghidupkan pertemuan PIA, kan saya juga di Imogiri kan sebagai pendamping PIA, anak-anak PIA. Background saya juga PGSD sekarang itu, pendidikan guru sekolah dasar. Jadi saya cocok dengan anak-anak itu. Selama pandemi ini memang jujur saya merasa kesepian karena dulunya waktu tahun 2019 kalau selesai misa itu pasti ada perkumpulan sekolah minggu. Nah, selama pandemi ini sampai saat ini juga sekolah minggu itu sudah tidak dilaksanakan, baik online ataupun offline itu enggak dilaksanakan. Online karena keterbatasan sarana di gereja, kalau offline juga memang tidak diizinkan dari pihak gereja. Jadi memang bingung ya Mas? Iya betul. Bingung. Makanya keinginan saya itu menghidupkan anak-anak PIA itu untuk mengenal Kristus lah. Iya, betul. Mengenal gereja lah sederhananya, mengenal gereja supaya mereka itu juga merasa aku itu sebagai anak-anak juga bisa terlibat aktif di gereja. Itu bagaimana caranya saya itu menghidupkan kembali pertemuan-pertemuan PIA itu. Mantap sih. Jadi bagus sekali nih yang ditindaki. Dilakukan sama Mas Bagas. Dilakukan sama Mas Bagas ini adalah PIA ya, terkait dengan PIA. Nah, kalau tadi sobat Omkers adalah tulang punggung, nah PIA itu adalah bibit. Nah, bibit-bibitnya bibit gereja ya kan. Nah, itu dia.
Nanti ini akan nyambung ke pertemuan berikutnya sih ini. Tapi ada lagi sih nanti. Iya. Ya ini soal seperti ini nanti kita akan lanjut lagi. Nah, ngomong-ngomong soal komunitas yang berbela rasa yang kita bangun yang dari semangatnya Mas Dimas dan Mas Bagas, dari sharingnya tadi kita sudah mulai soal ini loh cara membangun iman yang tergerus yang dari online tadi yang sempat bahkan secara pribadi, secara mungkin teman-teman nggak cuman Mas Bagas saja, mungkin ada yang ngalamin juga sempat mutung sama misa. Mutung sama misa. Aduh, jadi punya kata baru guys, mutung sama misa guys. Oke. Itu bisa ditanggulangi ya. Terus ya mau kalau soal paket tadi saya nggak tahu sih itu situasional itu nanti tanya Romo atau biar Romo tanya Tuhan ya. Oke. Langsung kan Romo kan diberkati langsung mempunyai kayak apa sih? Punya chemistry-nya sendiri ya gitu kan ya. Nanti tanya ke Romo masing-masing ya guys ya. Oke. Saya kira cukup untuk sekian ya. Terima kasih sharingnya Mas Dimas, Mas Bagas. Oke. Dan ini soal komunitas yang berbela rasa saya kira sudah terwakilkan semua dari jawaban Mas Dimas, dari jawaban Mas Bagas. Semua sudah sangat membuat saya speechless sebenarnya. Saya bingung mau komentar apa. Gak bisa menanggapi saya. Waduh. Yaudah, itu aja guys. Jangan lupa di follow IG-nya Mas Dimas sama Mas Bagas. Mas Dimas IG-nya apa? IG-nya L.D.Fernandatama. Fernandatama. Fernandatama. Ya. Oke. Dimasnya mana? Dimasnya disingkat D-nya itu. Oke. Di follow ya. Terus Mas Bagas? Follow IG ku ya teman-teman. @Ambrosiuskarisma. Ambrosius Karisma. Itu. Oke. Bagasnya mana? Ini Bagasnya mana? Ambrosius Karisma Bagaskara. Oh, ini oke. Ambrosius Karisma Bagaskara. Ini searching aja nanti. Search langsung ketemu paling atas. Ngomong-ngomong mereka jomblo guys. OTW lah. OTW jomblo, Gusti Allah. Astaga. Oke ya. Ini tidak patut ditiru. Enggak boleh. Hei kalian. Oke, cukup sekian. Jangan lupa subscribe, komen dan like di channel OMK sih apa? Santo Yakobus ya. Iya. STKB. Jangan lupa di follow IG-nya juga. Dan cukup sekian. Terima kasih semua sudah menyaksikan. Dan see you. Salam Bantul Kasih. Oke, obrolan Bantul Kasih. Obrol-obrol bikin papa.